Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran masih di subtema 1, mengenal bagian-bagian tumbuhan. Mudah-mudahan hari ini anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kita langsung saja masuk pada pembelajaran, yaitu di subtema 1 tentang bagian-bagian tumbuhan. Apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Ada daun, ada batang, akar, bunga, biji, dan buah. Ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama ada akar. Bagian-bagian akar. Di sini kita lihat pada gambar bagian-bagian pada akar, ada pangkal akar, cabang akar, rambut akar, batang akar, dan juga ujung akar. Nah, di ujung akar ini terdapat sel rambut akar, zona pematangan, zona pemanjangan, zona pembelajaran, dan tundung akar. Itu terdapat pada ujung akar. Akar memiliki fungsi menyerap air dan mineral serta memperkuat tumbuhan. Akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar serabut. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah contoh akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil atau biji berkeping tunggal. Contohnya seperti pada biji padi, jagung, dan kelapa. Lalu akar yang kedua adalah akar tunggang. Yang seperti apa? Ini adalah contoh akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil atau biji berkeping dua. Contohnya ada mangga, jambu, jeruk, dan kacang-kacangan. Ini adalah contoh dari akar tunggang. Yang kedua ada batang. Batang memiliki fungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah, dan berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. 3. Daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau dan klorofil. Macam-macam tulang daun. Nah, kita lihat macam-macam tulang daun itu seperti apa saja. Ternyata daun itu memiliki macam-macam jenisnya ya. Yang pertama, ada tulang daun menyirip. Nah, tulang daun menyirip seperti ini. Biasanya ini terdapat pada pohon jambu ya. Ini adalah tulang menyirip. Yang kedua, tulang daun melengkung. Nah, seperti ini. Ini daunnya daun sirih ya. Ini adalah tulang daun melengkung. Yang ketiga ada tulang daun menjari. Nah, tentunya kalian sering lihat ya, tulang daun menjari ini terdapat pada pohon pepaya atau daun pepaya, daun singkong. Ini daunnya menjari. Tulang daun sejajar seperti ini. Biasanya tulang daun sejajar ini berbentuk seperti pita ya. Ini terdapat pada tanaman padi, daun jagung itu berbentuk sejajar. Nah, kita lihat di sini bagian-bagian dari daun, ujung daun, tepi daun, ada helai daun atau lamina, tulang rusuk daun, tulang daun, tangkai daun, penumpu, dan pelepah daun. Yang terakhir paling bawah itu ada tunas. Itu adalah bagian-bagian dari daun. Baik, kita lanjutkan. Keempat, bunga ya. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bagian-bagian dalam bunga
tangkai bunga, yaitu bagian bunga yang ada di bagian bawah bunga. Lalu kemudian kelopak bunga, yaitu bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Biasanya bentuk dan warnanya menyerupai daun. 4 bagian utama bunga. Kelopak bunga, ya seperti tadi ya sudah dijelaskan di atas, yaitu kelopak bunga itu bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup, dan ini berbentuk dan warnanya menyerupai daun. Lalu yang kedua ada mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini memiliki warna bermacam-macam sehingga disebut perhiasan bunga, dan warnanya pun menarik, berguna untuk memikat kupu-kupu atau serangga untuk membantu proses penyerbukan agar hingga pada bunga tersebut. Itu adalah fungsi dari mahkota bunga. Lalu yang ketiga ada benang sari. Nah, benang sari ini alat kelamin jantan pada bunga, ya, pada bagian tengah bunga yang berdekatan dengan mahkota bunga, bersifat ringan dan mudah terbang ketika tertiup angin. Nah, benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari, serta dapat menempel pada kaki, kepala, dan tubuh kupu-kupu atau serangga yang hinggap. Lalu yang keempat ada putik. Nah, putik ini alat kelamin betina. Kalau benang sari itu kelamin jantan, nah kalau putik itu kelamin betina. Jadi di bagian tengah-tengahnya itu biasanya dikelilingi oleh benang sari, dan putik ini terdiri atas kepala putik. Jadi tempat terjadinya proses penyerbukan. Dan tangkai putik ini di bagian dalam itu yang akan menjadi buah dan biji. Ya, ini adalah 4 bagian utama dari bunga. Kelima ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji dan cadangan makanan untuk biji ketika kecambah. Di sini ada buah apel, buah pepaya, buah jeruk, dan juga stroberi. Ini adalah termasuk buah-buahan yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk lonjong, juga ada yang berwarna. Ya, berwarna bukan hanya stroberi saja, semua buah mempunyai berwarna, ya. Ini adalah macam-macam dari buah. Bagian-bagian dari buah: tangkai buah, kulit buah, daging buah. Yang kelima ada biji. Biji adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Biji memiliki keping. Biji berkeping satu disebut dengan monokotil. Nah, ini contohnya ada biji dari jagung. Yang kedua, biji berkeping dua, yaitu yang disebut dengan dikotil. Itu terdapat pada kacang-kacangan atau biji mangga, biji jeruk. Itu termasuk juga biji berkeping dua atau dengan disebut dengan dikotil. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Kita sudah menyebutkan mulai dari tadi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ya, ini adalah macam-macam dari bagian-bagian tumbuhan. Baiklah anak-anak kelas 4 SD Mahfazah. Materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Boleh diulang kembali materinya agar bisa lebih dipahami oleh anak-anak sekalian. Tetap semangat. Akhir dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.